Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rzuqnal ikhlas fin niyati wal qawli wal amal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Sulamut Taufik ya, teman-teman semuanya. Kita baru mulai ke pasal. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan muqaddimah. Kita ke fasal yang pertama. Faslun. Yajibu ala kafatil mukallafid dukhulu. Yajibu ala kafatil mukallafid dukhulu fil Islam. Faslun utawi iku fasal. Utawi iki iku ana fasal suci yajibu iku wajib. Yajibu wajib ala kafatil mukallafi ing atase sekabehane wong mukallaf. Apa adkhulu mlebu fil islami ing dalem agama Islam. Wajib setiap mukallaf itu masuk Islam. Wajib bagi seluruh mukallaf itu masuk Islam. Nah, mukallaf ini siapa? Mukallaf ini adalah orang dari golongan orang kafir ataupun dari golongan orang Islam. Ya, jadi seluruhnya mukallaf itu ya orang yang hidup di dunia ini seluruhnya, seluruh manusia namanya mukallaf. Hanya saja mukallaf ini ada kriterianya. Ada kriterianya. Nah, apa yang dimaksud mukallaf? Mukallaf adalah orang yang sudah baligh. Ya, yang pertama, sudah baligh. Kemudian berakal, ya. Kemudian sudah telah sampai kepadanya dakwah pokok Islam. Apa itu dakwah pokok Islam? Ya kalimat syahadat. Ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi apa kewajiban seorang mukallaf? Ad-dukhulu fi dinil Islam. Ad-dukhulu fi dinil Islam. Ini yang pertama. Kewajiban seluruh umat manusia, maka wajib baginya untuk masuk Islam. Ya. Yang belum masuk Islam wajib masuk Islam. Yang sudah Islam tetap berada dalam agama Islam itu. Ya. Makanya di sini nanti ini adalah kewajiban pertama yang harus dipelajari untuk mempelajari masuk Islam. Sehingga orang mukallaf ini nantinya bisa selamat sampai di yaumil kiamah. Nah, kita ulangi lagi ya. Mukallaf adalah orang yang baligh, kemudian berakal, kemudian telah sampai dakwah pokok Islam kepadanya. Nah, ada namanya baligh. Baligh itu apa? Orang ya, baik laki-laki ataupun perempuan yang sudah mengalami 2 atau 3 ciri. 2 atau 3 ciri. Salah satu, 2 atau 3 ciri. Yang laki-laki 2, yang perempuan 3. Ya, apa saja itu? Yaitu anak kecil yang sudah keluar mani. Ya, laki-laki maupun perempuan. Dari laki-laki maupun perempuan. Jadi orang masih usia remaja, ya, masih usia remaja yang sudah pertama kalinya mengeluarkan mani, baik disengaja maupun tidak. Baik disengaja maupun tidak, baik dari kaum laki-laki atau kaum perempuan. Nah, kalau dia sudah pertama kali mengeluarkan mani, maka dia sudah baligh. Maka dia sudah baligh.
Ya, bisa dipahami ya. Yang kedua, bagi laki-laki yaitu genap usia 15 tahun. Genap usia 15 tahun. Demikian juga bagi perempuan jika eh, belum pernah sama sekali keluar mani. Belum pernah sama sekali keluar mani. Bisa dipahami ya. Jadi yang orang itu akan disebut balik kalau sudah mengalami 2 atau 3 hal. Yang pertama apa? Mani, keluar mani, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Jika belum pernah sama sekali, ya, maka digenapkan 15 tahun secara hijriah. Umur secara hijriah. Nah, bagi perempuan, khusus bagi perempuan, maka ada namanya keluar haid. Keluar haid. Jika dia sudah keluar haid, ya, pada masa ya usia 9 tahun kurang 15 hari, maka ketika dia sudah haid pertama kalinya, maka dia disebut balik. Disebut balik. Jika dia belum haid sama sekali, maka sampai umur 15 tahun baru dihukumi balik. Jadi kalau perempuan ada 3 ciri. Sudah keluar mani apa belum? Sudah haid apa belum? Kalau dua-duanya ini belum, maka genap 15 tahun. Ini namanya disebut balik. Nah, anak yang sudah balik, kemudian dia berakal, maka dia disebut mukallaf. Nah, ketika sudah disebut mukallaf, maka dia terkena taklif, yaitu terkena kewajiban syariat Islam. Maksudnya begitu, teman-teman, ya. Maksudnya begitu. Jadi saya ulangi lagi, mukallaf adalah orang yang balik, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, kemudian berakal dan telah sampai kepadanya dakwah pokok Islam. Baik dia telah mendengar 2 kalimat syahadat ataupun dari orang lain. Bisa dipahami ya. Nah, jadi kalau dia itu belum balik, ya, maka dia tidak mukallaf. Kalau dia tidak berakal, maka dia tidak mukallaf. Kalau dia itu tidak mendengar sama sekali dakwah pokok Islam, maka dia juga bukan mukallaf. Nah, tapi ini sangat jarang sekali, sangat jarang sekali. Tidak pernah mendengar kata Islam, tidak pernah mendengar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak pernah mendengar kalimat Nabi Muhammad, tidak pernah mendengar sama sekali tidak pernah mendengar syiar-syiar agama Islam, maka orang ini tidak disebut mukallaf. Karena dia tidak pernah mendengar atau tidak sampai kepadanya dakwah pokok Islam. Contohnya siapa? Orang yang ada di pedalaman, seandainya, nah ini seandainya, masih seandainya, belum pernah sama sekali ya mendengar 2 kalimat syahadat. Jadi itu. Ya. Nah, kalau itu sudah mukallaf, kalau orang itu sudah mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan, maka jika dia terlahir dari golongan orang kafir, maka wajib baginya masuk Islam. Ya, wajib baginya masuk Islam. Kenapa? Ya, ada dalilnya. Innaddina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala adalah agama Islam. Ya, jadi tidak ada agama selain Islam yang diridhoi, tidak ada. Hanyalah agama Islam yang diridhoi oleh Allah. Ya, jadi wajib masuk Islam karena Islam adalah agama satu-satunya yang benar dan diridhoi oleh Allah. Ya, Islam juga agama seluruh para nabi. Seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Ya, para nabi dan rasul. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allatin dinuhum wahidun."
wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu ibarat saudara ya, ibarat saudara satu bapak, satu bapak lain ibu. Satu bapak lain ibu. Nah, ini ibarat ya. Agama para nabi dan rasul yaitu agama Islam. Dan ibu-ibu mereka, syariat para nabi adalah berbeda-beda. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, logikanya secara akal, ya bagaimana mungkin Allah mengutus nabi, ya kemudian nabi itu menyeru agama selain agama Islam, ya selain agama Islam berarti mereka menyembah siapa? Menyembah selain Allah. Berarti bagaimana mungkin Allah mengutus para nabi dan nabinya ini menyeru kepada kaumnya untuk menyembah selain Allah? Tidak mungkin. Jadi seluruh para nabi itu menyeru hambanya, menyeru kaumnya, ya menyeru kaum umat manusia untuk menyembah Allah Ta'ala. Ya, ini logikanya secara akal ya. Jadi seluruh para nabi dan rasul agamanya Islam. Jadi Islam adalah rahmat ya. Islam adalah rahmat dan nikmat yang terbesar bagi umat manusia. Karena orang yang mati dalam keadaan Islam ya, dalam keadaan Islam maka akan masuk surga. Dalilnya mana ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir perkataannya ketika mau meninggal, ya, akhir perkataannya ketika mau meninggal, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Artinya apa? Ketika orang itu mau meninggal dunia, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam, maka dia selamat. Maka dia selamat. Ini artinya orang yang mati dalam keadaan Muslim, ya, dengan meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah, dan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah adalah hamba dan utusan Allah. Ya, jadi begitu. Oleh karena itu, orang yang masuk Islam, syaratnya pemahamannya benar. Bahwa Allah Ta'ala yang wajib disembah. Juga meyakini bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Ini kalau di umat Nabi Muhammad. Bagaimana kalau jika di umat Nabi Musa? Maka meyakini Nabi Musa adalah Rasulullah. Demikian juga pada kaum umat Nabi Isa. Mereka meyakini bahwa Nabi Isa adalah Rasulullah. Nah, orang seperti ini maka dia disebut Muslim. Nah, kalau dia sampai meninggal dunia, maka dia selamat. Ya, seperti itu. Ya, jadi semoga nanti bisa dipahami. Ya, jika nanti kalau belum dipahami, bisa dikomen. Ya, bisa komen. Nanti kita ulangi lagi, tidak masalah. Yang penting paham karena ini pelajaran penting sekali. Karena yang dinilai itu adalah pemahaman. Yang dinilai adalah pemahaman ilmu. Apa yang saya dapatkan dari guru-guru saya dan guru-guru saya mendapatkan dari guru-gurunya lagi, begitu seterusnya sampai Rasulullah. Maka apa yang saya pahami ya harus berdasar dari guru-guru yang saya timba ilmunya. Nah, di sini para guru-guru kita, para guru-guru kami selalu mengedepankan adalah penjelasan yang komplit, yang gamblang, yaitu apa? Nah, ini yang pertama, yaitu mukallaf. Nah, kita ulangi sekali lagi, mukallaf, setiap mukallaf, baik dia golongan orang muslim ataupun golongan orang kafir, ya, maka apa kewajibannya? Masuk Islam.
Nah, kewajiban bagi orang kafir, golongan orang kafir, maka masuk Islam dengan cara bersyahadat. Nah, sedangkan orang yang terlahir dari orang Islam, ya, dari golongan orang Islam, maka meyakini bahwa Islam adalah agamanya dengan benar, dengan hak, bahwa tidak ada yang berhak disembah, ya, kecuali hanyalah Allah. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Begitu. Nah, nanti kita jelaskan lebih detail lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang insya Allah Ta'ala. Ya, kita ulang-ulang tidak masalah, yang penting pemahamannya benar. Nah, jika tidak memahami dengan benar, maka bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Jadi, teman-teman, jika memang tidak paham, tanya, komentar, tanya saja. Ya. Nanti kita buat video yang lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi, supaya teman-teman bisa memahami dengan baik dan benar. Ya, bukan hanya menonton saja, tidak, tetapi dengan pemahaman yang benar. Syukur-syukur teman-teman semuanya bisa ikut ngaji dengan kami. Kami ada di seluruh Indonesia, ya, dengan Yayasan Syahamah di seluruh Indonesia. Pusatnya ada di Jakarta, ya, ada di Pati, ada di Jepara, ada di Tulung Agung, ya, Mojokerto, ya, Kediri, Probolinggo, ada Aceh, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman bisa googling, ya, Yayasan Syahamah. Jadi teman-teman ikuti kajian Syahamah dimanapun Anda berada, ya, cari di mana di situ ada kajian Syahamah, maka ikuti. Insya Allah Ta'ala kajian Syahamah itu terpercaya, sanadnya nyambung kepada Rasulullah, ya, guru-guru kita, guru-guru yang terpercaya insya Allah Ta'ala, ya, dan pemahamannya sudah alhamdulillah menerangi, ya, al ilmu nurun, menerangi teman-teman semuanya yang tadinya tidak paham bisa menjadi paham. Begitu dari saya, insya Allah nanti kita lanjutkan, karena memang harus pelan-pelan mengaji kitab Sulamut Taufik ini, harus benar-benar paham. Kalau tidak paham nanti kita ulangi lagi. Wallahu a'lam wa ahkam, nuhalil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fiikum.